Hai semuanya, kali ini Shinazuka akan membahas film dengan judul Attack of Titan. Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Film ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2015 dan merupakan adaptasi dari anime dengan judul yang sama. Meskipun diangkat dari anime dengan judul yang sama, versi live action dari Attack of Titan ini disajikan sedikit berbeda dari versi animenya. Sebelum kita masuk ke alur cerita, aku jelaskan dulu. Film ini menggambarkan kehidupan 100 tahun yang lalu, ketika monster raksasa yang disebut Titan muncul dan menghancurkan manusia. Semua manusia harus bertahan hidup untuk melawan Titan. Dalam upaya untuk menyelamatkan umat manusia, mereka akhirnya setuju untuk membangun tembok raksasa dan bertahan selama 100 tahun lagi. Apakah manusia akan musnah atau bisa mengalahkan para Titan? Kita tonton videonya sama-sama. Ceritanya dimulai dengan sosok remaja bernama Eren. Eren mengutarakan impiannya kepada dua sahabatnya, yaitu Armin dan Mikasa, bahwa dia berkeinginan untuk melihat apa yang ada di luar dinding dan berharap bisa menemukan sesuatu yang berbeda di sana, guys. Namun Armin dan Mikasa menolak ide Eren karena jika mereka melanggar aturan dan mencoba keluar dari dinding, hukuman eksekusi menanti mereka, guys. Secara nggak sengaja mereka menemukan sesuatu yang nggak biasa, sebuah bongkahan bom. Pada bongkahan itu tergambar seorang wanita dan lautan yang sepertinya berasal dari luar dinding, guys. Mereka kemudian berkesimpulan bahwa di luar dinding itu terdapat lautan yang sangat luas. Untuk memuaskan rasa penasaran mereka mencoba mendekati dan menyentuh dinding itu, kan? Mereka sangat terkejut dengan kekokohan dinding itu yang sebelumnya belum pernah mereka sentuh, guys. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya terdeteksi oleh polisi militer. Namun selamat berkat intervensi Kapten Garnisum bernama Sauda, guys. Kapten tersebut memberitahu mereka tentang rencana polisi militer untuk membentuk regu pengintai yang akan mengeksplorasi area di luar dinding, guys. Namun tiba-tiba muncul Titan raksasa dari luar dinding. Dia tampak marah dan matanya berkobar, guys. Eren dan yang lainnya sangat terkejut, kan? Karena inilah pertama kalinya mereka melihat Titan secara langsung. Secara mendadak dinding yang kokoh itu runtuh, memudahkan Titan berukuran kecil masuk ke dalam dinding. Eren dan yang lainnya terpaksa melarikan diri. Dalam kekacauan, Armin terpisah dari Eren dan Mikasa. Situasi di dalam dinding menjadi kacau. Penduduk berlarian menyelamatkan diri, guys. Beberapa penduduk menjadi mangsa para Titan sampai mereka menemukan tempat yang aman. Sayangnya tempat itu nggak bisa menampung semua penduduk dan mereka berlomba-lomba untuk bisa masuk. Eren berhasil masuk, sementara Mikasa masih berada di luar menyelamatkan seorang anak yang menggendong bayi, kan? Eren melihat semua itu namun dia nggak bisa membantu karena penduduk yang lain melarangnya membuka pintu, guys. Titan mendekati Mikasa dan siap memangsanya. Singkat cerita, Eren adalah satu-satunya yang selamat dari tempat itu. Eren sangat sedih karena melihat keadaan sekitarnya dan merasa kehilangan orang-orang yang disayanginya. 2 tahun setelah kejadian itu, Eren dan Armin rela menjadi bagian dari pasukan pengintai. Armin ternyata juga selamat dari kejadian itu, guys. Lalu Eren dan Armin bertemu dengan teman baru di sana, seperti Sasha, Jin, dan lainnya. Di camp pasukan pengintai, mereka belajar cara bertahan hidup dari Titan dan dilengkapi senjata lengkap untuk membasmi Titan. Tim ini kemudian diberi sebuah tugas, kan? Tugas mereka pada kesempatan ini adalah menambah lubang yang ada pada dinding garis pertahanan utama, tepat di desa Monzen. Mereka lantas berangkat menuju dinding pertahanan utama. Tapi di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang aneh dan mulai menginvestigasi. Di sisi lain, tampaknya Eren dan Hyana terpisah dari grup, guys. Alasannya karena Hyana yang berhenti ketika melihat seorang anak yang sedang menangis. Mereka kemudian mendekati sumber suara dan menemukan bahwa suara itu berasal dari bayi Titan. Eren dan Hyana sangat terkejut dan langsung berlari. Sementara bayi Titan itu memanggil teman-temannya, guys. Di tempat lain muncul Titan dari arah berlawanan yang membuat pasukan itu terbagi, guys. Mereka akhirnya melarikan diri dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Gak berapa lama datanglah Kapten Shikishima dan Mikasa untuk menyelamatkan mereka. Ternyata Mikasa selamat dari insiden 2 tahun yang lalu, kan? Eren dan Armin sangat terkejut melihat Mikasa. Mikasa kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa selamat dan bertahan hidup, guys. Mikasa tambah akrab dengan Kapten Shikishima. Setelah insiden itu, mereka akhirnya menemukan tempat untuk
untuk beristirahat. Pasukan pengintai tampak sedih karena kehilangan teman-temannya. Terlihat para pemimpin pasukan sedang menyelidiki sesuatu di tempat senjata peledak, namun belum diketahui apa yang sedang diselidiki guys. Keesokan harinya, para pengintai memasukkan bahan peledak ke sebuah truk yang akan mereka bawa menuju dinding pertahanan utama. Di tempat lain, terlihat Eren dan seseorang yang bernama Jin sedang bertengkar guys. Mereka memang sering berdebat tentang banyak hal. Kali ini Jin menyalahkan Eren atas semua yang terjadi. Namun Eren menyangkal itu dan menyebut Jin pengecut. Hal itu tentu saja membuat Jin marah dan mereka berkelahi hingga Mikasa datang untuk memisahkan mereka. Dalam pertarungan itu, Kapten Shikishima melihat Eren yang menunjukkan keterampilan bertarung yang impresif. Shikishima kemudian membawa Eren ke suatu tempat guys. Di sana Kapten membuka fakta kepada Eren bahwa dia yang menyelamatkan Mikasa di masa lalu, dan dia juga yang mengajari Mikasa bagaimana cara melawan Titan guys. Eren terkejut mendengarnya, tapi dia juga merasa termotivasi untuk melawan Titan kan. Kapten Shikishima juga membuat pernyataan yang membingungkan dan sulit dipahami. Dia mengklaim bahwa musuh sejati bukanlah Titan guys. Di lokasi lain, Armin terlihat sedang berbagi pengalaman traumatis dari masa kecilnya dan harapannya kepada Sasha. Armin berharap dia akan bisa melihat lautan biru di luar tembok suatu hari nanti guys. Tiba-tiba Jenderal Kubal muncul dan mendengar percakapan mereka, dan tampaknya dia tertarik dengan kata-kata Armin guys. Di tempat lain, Eren bertemu dengan Mikasa dan dia meminta maaf padanya atas peristiwa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Mikasa menunjukkan bekas luka yang dia terima dari insiden itu kan, dan Eren nggak tahu dia harus berkata apa. Eren merasa sangat terpukul saat melihat Mikasa dan Kapten Shikishima yang begitu dekat. Eren yang tidak bisa menahan emosinya berteriak sekeras-kerasnya guys. Namun Hyana muncul dan menghentikannya. Hyana dan Eren kemudian bicara, dan Hyana menceritakan masa lalunya kepada Eren guys. Cerita berlanjut dengan menunjukkan sekelompok Titan muncul dan menyerbu pasukan yang tengah beristirahat. Jenderal Kuba segera memerintahkan pasukan pengintai untuk menyeka bom yang mereka bawa agar nggak dirusak oleh Titan guys. Kemudian muncul seseorang nggak dikenal yang mengendarai truk berisi peledak itu kan. Ternyata seorang yang nggak dikenal itu berhasil membawa truk itu dan memilih untuk meledakkannya ke arah kumpulan Titan. Di tempat lain, Jin dan Eren terjebak di puncak gedung dikelilingi oleh beberapa Titan. Eren memutuskan untuk menyerang salah satu Titan, namun itu berakibat dia kehilangan salah satu kakinya guys. Sementara itu, Jin yang juga terjebak berhasil diselamatkan oleh rekan-rekannya. Di tempat lain, Armin ditangkap oleh salah satu Titan. Mikasa tampak bingung, dia nggak tahu harus menyelamatkan Eren atau Armin terlebih dahulu guys. Tapi tiba-tiba Eren yang hanya memiliki satu kaki berani mengambil resiko untuk menyelamatkan Armin. Akibatnya Eren akhirnya ditelan oleh Titan itu guys. Armin merasa sangat sedih dan terpukul melihat kejadian itu. Ditambah semua pasukan kini dikelilingi oleh para Titan. Tiba-tiba muncul Titan yang berbeda dari yang lain guys. Titan ini malah menyerang Titan lain dan terlihat sangat kuat guys. Titan ini juga tampak cerdas dan mengetahui kelemahan Titan lainnya. Mikasa yang melihat hal ini entah mengapa merasa teringat dengan Eren. Setelah mengalahkan beberapa Titan, Titan ini terlihat kelelahan kan. Kemudian Mikasa mencoba memverifikasi firasatnya itu dan ternyata benar bahwa orang di balik Titan itu adalah Eren. Hal ini membuat semua orang terkejut guys. Film ini ditutup dengan penyingkapan bahwa manusia juga bisa berubah menjadi Titan, dan filmnya selesai guys. Semoga kalian bisa memahami jalan cerita kali ini. Jangan lupa untuk memberikan saran film yang ingin kalian lihat alur ceritanya di kolom komen. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.